Kalian tahu nih kan? Terus, kalau ilmu fisika yang diterapin di sini, tahu nggak? Kalau mau tahu, langsung aja tonton videonya sampai habis. Check it out! Jadi gimana nih? Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama gambaran tadi? Yap, bener banget. Tadi itu gambar dari kereta api uap dan cerobongnya. Gak cuman itu loh, cerobong asap pada pabrik-pabrik dan cerobong asap pada gaya rumah Eropa juga menggunakan salah satu prinsip fisika yang sama. Ada yang tahu nggak apa itu? Jadi, cerobong asap tadi berhubungan dengan salah satu ilmu fisika, yaitu tentang prinsip hukum Bernoulli. Nah, jadi apa sih hukum Bernoulli itu? Langsung aja yuk kita bahas. Apa itu hukum Bernoulli? Jadi, di dalam hukum Bernoulli terdapat prinsip Bernoulli yang merupakan penyederhanaan dari hukum Bernoulli yang dinyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip hukum Bernoulli juga menyebutkan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanan akan besar. Jadi, inti dari hukum Bernoulli yaitu tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738 berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Yang pertama, asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli yaitu fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible, fluida tidak memiliki viskositas, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu, aliran fluida laminar atau bersifat tetap, dan tidak ada pusaran. Tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida, baik sebagai keuntungan ataupun kerugian panas. Sedangkan persamaan Bernoulli sendiri berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial dan tekanan. Rumusnya yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Di dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli dapat dituliskan menjadi P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah PGH2. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Persamaan Bernoulli juga bisa diterapkan pada kasus khusus yang lain, seperti pada efek Venturi. Persamaannya menjadi P1 ditambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat. Nah, apa sih hubungan hukum Bernoulli pada cerobong asap ini? Jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil.
Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan besar. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan, dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Keunikan dari alat ini yaitu dapat bergerak maju dikarenakan bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong dan mengakibatkan roda bergerak. Kekurangan alat. Yang pertama, bahan bakarnya sulit didapat. Yang kedua, bahan yang digunakan mudah terbakar. Ketiga, hanya bisa bergerak satu arah atau ke depan. Keempat, bergerak bergantung berdasarkan kapasitas bahan bakar. Saran atau analisa untuk pengembangan ke depan pada kereta api uap yang sekarang. Banyak dijumpai kereta api yang beroperasi dengan menghasilkan asap hasil pembakaran yang tebal dan dapat menimbulkan polusi bagi lingkungan dan juga bisa berpengaruh bagi kesehatan di masa depan. Diharapkan kereta api uap tidak menghasilkan asap hitam yang berlebihan.